Tapi kecuali istrinya baik ya, istrinya bilang selalu ngingatin bang, udah bang nafkahi mak bang, itu lain cerita lah, udah kasih duit sama dia, nanti kurang ditambahin sama dia gitu. Tapi kalau sudah dia bermasalah, orang tua itu tidak ada istilah berutang sama anak itu. Memang dah hak dia anaknya itu. Ngapain dia berutang? Anaknya itu punya dia itu. Jadi sebagaimana kita wajib menafkahi istri, lebih wajib lagi kita menafkahi orang tua yang dalam keadaan tidak cukup. Tapi kalau cukup dia, babnya bukan bab wajib, babnya bab berbakti sama orang tua. Tetap dikasih, tapi babnya bukan wajib, dia sifatnya berbakti sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852-6541-6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sering muncul di bulan Ramadan terkait dengan zakat. Tema utamanya adalah zakat. Saya dapat jatah yang agak serius ini. Pertanyaan pertama kita, satu pertanyaan jawab, ada diskusi, tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, benarkah zakat itu harus dibayar di bulan Ramadan? Jawabannya adalah, ini zakat apa dulu ini? Zakat harta, dia tidak nunggu Ramadan. Yang Ramadan itu hanya wajib dibayar itu adalah zakat fitrah. Itu pun kewajiban zakat fitrah bukan di bulan Ramadan tapi di hari raya. Tapi boleh dibayar dari awal Ramadan, udah boleh dibayar. Kewajibannya jatuh kapan? Habis Ramadan, maghrib. Habis Ramadan baru wajib dibayar zakat fitrah. Sampai kapan terakhirnya? Sampai orang berangkat salat Idul Fitri. Terlaksana salat Idul Fitri, tak boleh bayar lagi zakat fitrah. Tapi kalau mau diangsur pembayarannya jauh hari sebelum kewajiban itu tiba, boleh. Dari 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, tak begitu. Saya fokus ke zakat uang saja ya, emas dan perak. Zakat itu banyak. Ada tanam-tanaman, ada nanti ternak, ada nanti perdagangan dan lain-lain. Saya fokus ke zakat harta saja. Tidak semua harta wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah yang dalam bentuk alat tukar. Sedangkan yang sifatnya kuniyah seperti tanah, seperti rumah, seperti mobil, itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya apa? Emas, perak, dan uang. Baik uang di rekening maupun uang cash. Jadi kapan jatuh kewajiban bayar zakatnya? Bukan Ramadan. Orang kita bayarnya Ramadan. Jatuh kewajibannya ketika sudah sampai nisab. Apa nisab itu?
jumlah minimal harta, kalau udah sampai jumlah itu dia udah jatuh wajib bayar zakat. Berapa? 85 gram emas atau 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram kurang lebih begitulah, 4,20 lebih gitu. Kalau ditotalin 20 kali 4,20 sekian tadi, totalnya jadinya 85 gram emas. Begitu harta sampai nominalnya 85 gram emas, walaupun emasnya tak ada dalam bentuk uang, tapi kalau dibelikan pakai uang ini sampai 85 gram emas, maka namanya sudah sampai nisab. Apakah sudah wajib dibayarkan? Belum. Dia harus usianya sampai 1 haul. Haul itu apa? 1 tahun. Jadi ngitungnya kapan? Kapan sampai nisab bapak? Kalau bapak sampai nisabnya di bulan Muharram, berarti Muharram akan datang, itu udah bayar zakat. Bukan Ramadan. Nah, ingat itu. Misalkan bapak jatuh nisab pada bulan Sya'ban, berarti Sya'ban akan datang, ditengok sampai nggak 85 gram lagi aset bapak, uang bapak tadi, ternyata tak sampai, ya udah berarti tak bayar zakat. Masih sampai atau lebih, keluarkan 2,5%. Nah, jadi itu dia. Jadi ingat, jangan keliru. Kalau bapak sudah wajib di bulan Muharram bayar zakat, langsung pisahkan duitnya. Tapi diangsur-angsur boleh nggak bayar zakat? Diangsur-angsur boleh, nggak jadi masalah. Jatuhnya bulan Muharram, bulan Rabiul Awal bapak bayar sebagian, Rabiul Akhir bapak bayar sebagian. Mungkin ada anak-anak yang sekolah, mungkin ada orang miskin tetangga bapak ansur-ansur, tak jadi masalah. Tapi uang itu dipisahin dulu dia. Jangan. Tapi ingat, kalau mati sebelum terbayarkan zakatnya, berarti ada utang sama Allah. Jatuhnya bulan Muharram, bapak tunggu sampai Ramadan, berapa bulan itu? Rabiul Awal, Musafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, baru jumpa Ramadan, 7 bulan. Mati, belum terbayarkan zakatnya. Kalau anaknya tahu, dibayarkannya zakat bapaknya dulu, baru dibaginya harta warisan. Kalau tak tahu, berarti bapak ini punya hutang sama Allah dalam keadaan mati. Matinya dalam keadaan berhutang pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya juga nunggak-nunggak pembayaran zakat itu. Karena itu hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, balik ke pertanyaan tadi. Bolehkah bayar zakatnya di bulan Ramadan? Boleh, enggak jadi masalah. Cuman ingat, harus dihitung sejak kapan kewajiban itu tiba. Kalau bulan Muharram udah wajib, Muharram akan datang dibayar. Nanti Muharram sekali lagi dihitung lagi harta itu. Karena zakat harta ini sifatnya setiap tahun, bukan sekali saja. Setiap tahun. Muharram ini hitung, oh sampai, bayar 2,5%. Tahun depan hitung, masih sampai, keluarkan 2,5%. Tahun depannya tengok lagi, masih sampai, keluarkan 2,5% lagi. Walaupun tak bertambah duit itu, walaupun berkurang, asalkan sampai 85 gram emas, maka dia wajib untuk dikeluarkan. Nah, itu dia. Nanti kalau kurang jelas tanya Bang Loki aja lagi. Ada abang saya di situ. Segan pula saya kok ceramah di Bang Loki. Ada yang diskusi masalah itu. Saya yakin bapak ini udah wajib zakat semua ini. Apalagi kameraman ini Andri ini wajib zakat ini. Duitnya banyak. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi berisiko ya, numpuk-numpuk duit sampai Ramadan baru bayar. Tapi kalau diangsur-angsur tidak apa-apa sebenarnya. Bahkan ulama berbeda pendapat. Kalau sudah sampai nisab tapi belum sampai haul, boleh dibayarkan atau tidak? Kata Syekh Ali Jum'ah boleh, tapi nanti begitu sampai haul dihitung dia. Udah terbayarkan semua atau belum? Misalkan sampai nisab langsung punya uang 85. Ternyata sampai haulnya uangnya 200 juta. Maka dihitunglah berapa yang udah dia keluarkan zakatnya. Nanti dihitung udah terpenuhi atau belum gitu. Baik, pertanyaan berikutnya adalah bolehkah suami berzakat kepada istrinya?
Suami, jadi gini ya, mana caranya? Orang yang wajib dinafkahi tidak boleh dizakati. Cuman kalau pertanyaannya dibalik, ini bisa kena. Bolehkah istri berzakat kepada suaminya? Nah, itu baru boleh. Nanti ada teksnya dalam kitab Fiqhul Manhaji. Nah, jadi gini, 8 asnaf itu fakir, miskin ya, amil, mu'allaf, ibnu sabil, fisabilillah. 8 asnaf itu dikeluarkan, tapi ada yang tak boleh kita kasih zakat. Usul dan furu' tidak boleh dizakatin. Usul siapa? Ma, ayah, kakek, nenek ke atas itu tak boleh dizakatin. Karena kalau mereka kurang hidup mereka, kita yang wajib untuk menafkahinya. Nah, hukumnya wajib. Jadi karena udah kewajiban, apa yang dizakatin lagi gitu. Furu' juga, furu' siapa? Anak, cucu, cicit ke bawah yang masih satu tali dia, itu tidak boleh dizakatin karena memang kewajiban kita untuk menzakatinya, menafkahinya. Tapi kalau di luar usul dan furu', ada juga orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Nafkahnya di bawah tanggung jawab kita. Siapa? Misalkan adik perempuan yang mungkin bapak kita udah tidak ada. Kita punya adik perempuan kecil, bapak udah nggak ada, perwaliannya jatuh ke kita. Nafkah dia kewajiban kita. Nah sekarang kalau statusnya dia dinafkahi, maka dia tidak boleh dizakati. Yang boleh itu bukan kewajiban kita menafkahinya. Misalkan kita punya adik perempuan udah bersuami dia, tak wajib kita menafkahinya lagi, maka boleh kita zakati. Nah, bagaimana dengan istri? Istri juga tak boleh dizakati. Kenapa? Karena suami wajib untuk menafkahi istrinya, mau istrinya kaya maupun istrinya miskin. Ingat itu. Kewajiban suami menafkahi istrinya, tidak pandang istrinya kaya atau miskin. Suami gaji 3 juta, istri gaji 30 juta. Wajib nggak dinafkahi? Kan banyak gaji istrinya lagi 10 kali lipat loh. 30 juta gajinya, direksi dia, sedangkan suaminya security dia situ misalkan. Masih wajibkah suaminya menafkahi dia? Wajib. Tak pandang apakah istrinya kaya atau miskin. Di situ harga diri seorang suami, biar tak dipijak istrinya lehernya nanti. Dibayarkannya. Gaji abang sedikit bang, buslah bang kasih nafkah. Dia aja muncung kau, ini terima aja nih. Inilah harga diri aku sebagai suami supaya kau jangan melonjak kan. Begitu lagi. Nah, tapi adakah kewajiban istri untuk menafkahi suaminya? Tidak ada. Maka bolehkah istri menafkahi suaminya? Boleh. Bukan menafkahi, menzakati, boleh. Kata dalam kitab Fiqhul Manhaji disebutkan yusannu li zaujati, bahkan disunnahkan bagi istri, iza kanat ghaniyatan, apabila istri itu kaya, wa wajabat fi maliha zakat, dan dia sudah harus bayar zakat, antu'tiya zakata maliha li zaujiha in kana faqiran. Dia zakati istri suaminya kalau suaminya tadi fakir. Cuman memang di tengah masyarakat ini tak elok. Apa pandang orang nanti? Ibu dengar-dengar banyak duit tapi tidak pernah berzakat di masjid. Udah berzakat awak. Ke siapa ibu berzakat? Laki di rumah. Apa pandangan orang kira-kira gitu? Kan hilang harga diri suaminya itu. Nanti ibu itu dizakatinya suaminya. Setelah dizakatinya minta belanjar sama bapak itu, ke dia lagi balik duit itu. Tak elok. Cuman bolehkah itu terjadi? Itu boleh terjadi ya. Karena nggak ada hak suami pada harta istrinya, begitu ya. Tapi kalau istri yang wajib untuk dinafkahi. Jadi intinya orang yang wajib kita nafkahi itu nggak boleh kita zakati. Nah, kadang orang tua juga tak wajib. Ada saatnya orang tua tak wajib dizakati. Tapi kalau orang tua sama anak itu udah mutlak tidak bisa dizakati. Orang tua yang wajib dinafkahi siapa? Adalah orang tua yang hidupnya tidak cukup
maka mencukupinya itu adalah kewajiban dari suami, seorang anak laki-laki. Fakirkah dia, misalkan dia punya uang 1 juta, tapi kebutuhannya 3 juta, 2 jutanya lagi itu kewajiban anak. Jadi bapak hati-hati, jangan semua duit ke ibu semua, nanti pas ngasih yang lain tidak ada lagi. Nah, tapi kecuali istrinya baik ya, istrinya bilang selalu ngingatin bang, udah bang nafkahi mak bang, nah, itu lain cerita lah, udah kasih duit semua dia, nanti kurang ditambahin sama dia gitu. Tapi kalau sudah dia bermasalah, asalkan kita ngasih duit ke mak kita merengut dia, kasih jatah dia aja. Nah ini jatah kau, yang lain biar aku urus sendiri itu. Karena wajib juga hukumnya. Orang tua itu tidak ada istilah berutang sama anak itu. Memang dah hak dia anaknya itu. Ngapain dia berutang? Anaknya itu punya dia itu. Jadi sebagaimana kita wajib menafkahi istri, lebih wajib lagi kita menafkahi orang tua yang dalam keadaan tidak cukup. Tapi kalau cukup dia, babnya bukan bab wajib, babnya bab berbakti sama orang tua. Tetap dikasih, tapi babnya bukan wajib, dia sifatnya berbakti sama orang tua. Jadi laki-laki ini pak banyak yang nafkahi, bukan bini aja. Siapa yang jadi wajib nafkahi oleh seorang laki-laki? Istri-istrinya. Kalau lebih dari 1 wajib semua nafkahi. Ini harus adil nih. Adilnya itu bukan berarti bagi sama, tergantung kebutuhannya. Misalkan yang ini anaknya 10, yang ini anaknya 12, tentu beda-beda pengeluarannya. Itu beda itu nafkahnya itu. Siapa lagi yang wajib dinafkahi? Orang tua yang fakir tadi. Siapa lagi yang wajib dinafkahi? Anak-anaknya, baik yang tinggal sama dia maupun yang tinggal sama jandanya. Ada orang punya janda, jandanya nikah lagi, enggak dinafkahi anaknya. Itu dosa besar itu. Karena itu bukan anak laki jandanya, ya anak dia. Jandanya boleh enggak dinafkahi? Wajib enggak dinafkahi? Jandanya enggak dinafkahi, tapi ada istilah uang upah urus anak. Itu harus dikasih itu. Janda kita ngurusin anak kita itu dikasih upah. Tapi jangan bahasanya nafkah. Nanti bapak bilang, "Blok bini bapak ngasih nafkah sama janda nih." Itu lain pikirannya. Ngasih upah ngurus anak ada. Dia nyusuin, dia tak bisa ngapa-ngapain, ngurus anak kita kasih upah. Siapa lagi? Orang-orang yang di bawah perwalian kita. Misalkan ayah kita udah mati, adik-adik kita itu kan di bawah tanggung jawab kita. Kita nafkahnya. Jadi jangan dipikir yang wajib saya nafkahi istri saya aja ini. Jangan, tengok. Jangan-jangan kita ini banyak yang kita nafkahi. Wajib hukumnya. Adik perempuan kita itu, selagi dia tak ada suaminya, kalau dia bawa perwalian kita, wajib kita nafkahi. Ayah kita udah mati misalkan, kita punya adik perempuan, sampai kapan kita tak nafkahi dia lagi? Sampai ada lakinya. Menikah dia, tak wajib kita nafkahi. Janda dia, balik lagi ke kita. Begitu dia hukumnya. Tapi kalau laki-laki beda. Kalau anak laki-laki itu pak, asalkan udah nampak dewasa dia buang aja. Begitulah bahasa kasarnya. Karena anak laki-laki itu begitu dia balik dan kelihatan bisa berdiri di telapak kakinya sendiri, dah tak wajib bapak nafkahi. Itu pula dia. Kalau perempuan enggak, sampai dia belaki dia. Umur berapa laki-laki itu bisa menafkahi hidupnya sendiri? Kalau di pengadilan kita itu dikasih umur 21 tahun. Sebenarnya enggak mesti 21 tahun. Anak 18 tahun udah bisa cari hidupnya sendiri, udah tak wajib kita nafkahi. Tapi kalau mau kita nafkahi juga tak wajib hukumnya. Nah, kalau mau kita buang dah, kau pergilah, kau cari hidup kau sendiri, lepas tanggung jawab kita. Nah, itu dia. Jadi bolehkah suami berzakat kepada istrinya? Tidak boleh. Tapi bolehkah istri berzakat kepada suaminya? Boleh. Yang penting yang tak boleh dizakatin tadi adalah usul dan furu'. Mertua boleh enggak dizakati? Mertua boleh dizakatin. Karena mertua tak wajib kita nafkahi, yang wajib menafkahi dia anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya yang wajib menafkahi maknya, tapi kita cuma sebagai menantu yang baik, membantu aja sifatnya, tapi tidak wajib menafkahi. Begitu kurang lebih. Ada yang diskusi lagi? Tidak ada pertanyaan terakhir, gak usah banyak-banyak.
Masalah zakat nih haus kok cerita zakat ini, karena duit soalnya. Ada pertanyaan, apakah asuransi kematian suami wajib dizakati? Ngerti Pak? Asuransi kematian suami, misalkan suaminya mati, ada asuransi kematian yang misalkan dari BPJS Tenaga Kerjaan, dapat sama dia duit tuh, wajibkah dizakati? Pertanyaannya banyak muncul. Sekarang pertanyaannya begini, asuransi kematian tuh itu duit siapa? Duit orang yang mati itu apa duit orang yang hidup? Kan begitu kan cara pikirnya. Sekarang asuransi kematian itu tak ada istilahnya orang hidup punya duit. Begitulah kurang lebih. Hati-hati ini, banyak orang mati bapaknya tak diwarisin tapi diwakafin. Itu tidak boleh itu. Karena bukan duit bapaknya lagi itu. Itu duit anak-anak ahli waris itu. Ngerti Pak ya? Ada dia mati bapaknya, tinggalkannya tanah, tak dibagi sama orang tua waris, langsung aja diwakafin. Tidak boleh lah. Karena tak ada hak orang hidup setelah orang mati, tidak ada hak dia lagi pada hartanya itu. Tapi kalau mau diwakafkan juga gimana caranya? Bagi dulu warisannya. Nah, setelah itu silakanlah kong kali kong untuk diwakafkan saja. Tapi setiap orang harus tahu dapat berapa, di mana jatah dia. Nah, setelah itu baru sepakat-sepakat. Nah, sekarang asuransi kematian misalkan 300 juta. Begitu dapat, ada orang dikeluarkannya zakatnya. Zakat apa nih? Ini zakat orang yang sudah mati itu. Mana ada hak dia lagi dengan harta itu? Asuransi kematian itu bukan untuk orang mati, itu untuk orang hidup. Yang ditinggalkan itu masuk warisan atau tidak itu? Mana masuk warisan itu? Tidak masuk warisan. Dia kan udah disebutin, Bapak asuransi kesehatan kematian, nanti kalau Bapak mati nanti ke siapa duitnya ini, santunan ini, kan santunan sifatnya itu. Ini kasih ke bini aku yang pertama, yang kedua, yang ketiga misalkan. Nah, itu bukan warisan namanya. Karena memang duit itu bukan harta orang yang mati tadi. Tapi memang itu sifatnya santunan untuk orang yang ditinggalkannya, ditentukannya kasih kesepolan-sepolan. Maka dia tak masuk dalam warisan. Maka zakatnya pun itu tidak ada. Nah, itu dia. Ada yang diskusi, kalau tidak ada kita sudahi lagi. Silakan Bang Hakim. Kembali ke pertanyaan pertama. Misalnya kita punya harta tapi tidak sampai di soal. Kalau kita kalikan 500 berarti 40 juta 500. Sementara kita punya uang sekitar 40 juta. Oke. Tapi kita keluarkan zakatnya sesuai dengan besoknya penuh. Itu apakah termasuk zakat? Apakah sudah kosong? Tunggu dulu, emas berapa tadi? Misalnya emas itu kan 45. Oke, enggak, ya. Berarti kan kalau dirupiahkan 42.500. Kok 42.500? 72 juta sekarang. Oke. Kita memiliki uang 60 juta. Oke, tak cukup berarti. Kita masih ragu. Kita cukup aja di soal itu. Kita pokoknya cetakan. Enggak lah. Kewajiban itu jatuh ada ketentuannya. Boleh nggak kita di bulan Sya'ban ada puasa Ramadan? Ya, puasa apa namanya? Ya nggak boleh kita. Mana puasa Ramadan di bulan Sya'ban? Udahlah anggap aja di Ramadan gitu. Justru haram hukumnya gitu. Boleh nggak kita? Udahlah kong kali kong aja lah. Bayar, aku ikut kurban ya, tapi duitku kurang 1 juta. Bisa nggak diikut kurban dia? Ya nggak bisa diikut kurban, dia harus lengkap dia gitu. Jatuh kewajiban, ada ketentuannya, namanya syarat wajib. Syarat wajib itu ada syarat-syarat baru dia jatuh wajib. Sholat zuhur apa syarat wajibnya? Masuk waktu. Itu syarat wajib itu. Maka sebelum masuk waktu tidak ada kewajiban. Nah, zakat tadi apa syarat wajibnya? Sampai nisab. Tak sampai nisab, adakah kewajiban? Tidak ada kewajiban.
Maka kalau kita keluarkan juga, ya mungkin hitungannya sedekah lah lagi. Sama seperti zakat fitrah. Abang bayar zakat fitrah itu orang udah pulang sholat raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah nggak dia? Tidak, dia jadi sedekah dia. Kenapa? Karena syarat wajibnya tadi itu waktunya udah terlewat dia. Nah, jadi begitu. Kalau masih kurang dia, ya kita tetap sedekah. Tapi begitu sampai kewajiban baru dihitung zakat dia. Misal saya contohkan ke diri saya pribadi, saya misalnya mempunyai harta, cuma saya tak pernah mengaji, tak tahu masalah zakat. Bagaimana saya menghitung haulnya, Ustaz? Itu kan hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak mungkin dari muda udah menjadi orang kaya misalkan, tapi di umur 50 tahun baru teringat mau zakat. Gimana caranya? Maka bapak hitunglah dulu sejak kapan bapak ingat bapak wajib bayar zakat. Sebisa mungkin kita hitung itu, sebisa mungkin. Sama seperti puasa. Bapak dulu tak puasa dari muda. Udah pensiun baru teringat mau puasa. Berapa tahun berarti bapak tak puasa? Hitunglah dari balik umur 15 sampai pensiun. Umur berapa pensiunnya? Kali 30 hari gitu. Nah, dihitung berapa hari bapak punya utang sama Allah. Utang sama Allah itu tak akan terbayar kecuali diqadha dia. Nah, dibayar itu. Nah, tapi batas membayarnya itu tentu sampai batas terakhir kita mampu untuk membayarnya. Puasa misalkan dari umur 15, pensiun saya pusat, saya pensiun dini umur berapa? 45 tahun. Hitunglah 45 kurang 15. 30 kali 30 kan cuma 900. Nah, ya puasalah bapak 900 kali hari itu. Wah, tak tolong pusat di kampung mah udah. Ya udah, sesanggupnya saja bayar fidyah selain itu. Nah, tetap itu harus dihitung, itu sesanggup kita untuk menghitung. Itu hutang. Hutang itu tak akan pernah lunas kecuali dibayar dia. Nah, tak bisa dia udahlah taubat aja cukup gitu. Walaupun ada ulama memang mengatakan taubat aja cukup, tak perlu dibayar puasa sebelumnya. Tapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini tetap diganti. Zakat yang terlupa membayarnya tahun lalu tetap dihitung dia. Nah, tadi ada abang belakang dulu sebentar. Tadi beliau dulu tunjuk tangan. Enggak, zakat. Ini orang-orang punya zakat nampaknya. Silakan. Pertama, masalah kami di sini mungkin sumber pendapatan dari gaji. Baik. Kemudian gaji ini sudah dipotong zakat. Kalau kan bisa kan itu per bulan ya, setahun cukup. Apakah masih wajib dibayarkan zakatnya? Baik. Yang kedua, apakah berlaku akumulasi antara beberapa harta disebutkan tadi, misalkan ada emas sebagian, kemudian uang sebagian, maka dia akan saling menentukan nisabnya. Itu terima kasih. Berarti yang mau tanya ini zakat profesi bang ya? Jadi nanti Bonokim tak tolong tambahkan. Zakat profesi itu yang saya tahu begini. Dia adanya fatwa wajib zakat profesi itu karena adanya zakat panen. Orang asalkan panen padi dia misalkan, asalkan panen wajib zakat. Berapa lama orang panen itu? 4 bulan kan panen dia. Kadang dapatnya dikit tapi nisab zakatnya sampai, harus dia keluarkan. Maka supaya adil, orang yang panen tiap bulan pun itu harus berzakat. Akhirnya keluarlah fatwa wajib bayar ada zakat profesi. Dianggap dia panen dia setiap bulan gitu. Cuman nanti nisabnya ngikut ke zakat harta tadi. Nah, maka tak semua penghasilan itu ada zakat penghasilannya. Dihitung dulu. Tapi kalau dia misalnya baru-baru gajinya mau 3 juta sebulan, ya tentu tidak ada zakat penghasilannya. Nanti ada batasnya. Nanti ada MUI mengeluarkan misalkan kalau orang gaji sekian, saya nggak tahu tahun ini berapa gaji orang minimal, berapa Pak? Ada yang tahu enggak? Gaji minimal dia wajib bayar zakat. Tapi ingat, ada lagi masalah lain di situ. Masalah lainnya bruto atau neto gitu. Sedangkan kebutuhan primer itu wajib dikeluarkan. Orang yang harus besok bayar zakat, tiba-tiba malam ini sakit anaknya, keluar duit,
rupanya besok tak sampai 85 gram emas, tak wajib bayar zakat dia. Seharusnya dikeluarkan dulu kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer itu? Nafkah, ya makan, sekolah anak, segala macam. Yang primer-primer lah. Nah selebihnya baru nanti dihitung cukup nggak nisabnya gitu. Cuman kenapa di kita potong atas? Takut orang nanti tak ada yang bayar zakat. Banyak alasannya. Kebutuhan primerku banyak Pak Ustaz, kata dia, bini aja 4, kata dia, banyak kebutuhan primer. Jadi tak bayar zakat dia. Akhirnya dihitung kotor aja. Tapi seharusnya dia yang bersih itu yang bersih, maksudnya setelah dikeluarkan kebutuhan primer baru dihitung dia. Nah, yang kedua tadi apa Bang? Maaf, puasanya agak susah ingat. Ya, memang diakumulasi semuanya. Emas, abang punya emas 30 gram, kan masih kurang tuh. Nah, rupanya di rekening ada 100 juta, digabungin nilainya. Kan 100 juta itu kalau dikali dengan harga emas kan tahu kita dapatnya berapa gram. Ya misalkan dalam bentuk emas dia 30, dalam bentuk uang bisa dibelikan 60 misalkan. Berarti udah jatuh dia. Cuman nanti berdebat ulama tentang zakat perhiasan. Kalau perhiasan yang normal dipakai oleh seorang perempuan itu tak wajib dizakati. Yang normal dipakai ya, ukurannya, jangan dia kalungnya 1 cuma sampai sekilo gitu, tentu saja dia enggak normal itu. Normalnya berapa dipakai orang, itu memang tak wajib dizakati dia. Cincin misalkan, apalagi dia punya anting yang biasa dipakai orang lah, itu tak wajib dizakati. Selebihnya mau antam, mau dalam bentuk perhiasan disimpan sama dia, itu wajib untuk dizakati. Digabunglah semuanya dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk. Dulu di zaman Rasulullah alat tukar itu tidak uang dong. Alat tukar itu apa? Itulah emas dan perak itu. Dirham itu perak, dinar itu adalah emas. Dinar itu 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Begitulah kurang lebih. Ya Bang ya. Jadi diakumulasi dia. Terakhir, takut nanti tak masuk kerja. Silakan. Untuk pemilikan emas tapi dari hutang, Iya. Beli emas nih 100 gram. Iya. Tapi dia beli dari uang kredit. Kredit, oke. Tapi dalam kuasa dia atau enggak udah barang itu? Maksudnya udah dipegang dia duit? Oh, dia. Tadi dia pinjam uang 100 juta. Kemudian dibeli emas 69 juta, berarti 100 juta. Iya. Barang nggak ada 100 gram. Iya. Kalau di 100 tahun, tapi itu uang dari utangnya harus dibayar. Kira-kira ada kewajiban dari Ada orang yang mengutangkan, ada orang yang menghutang. Orang yang menghutangkan hartanya itu tidak dalam kuasa dia lagi. Misalkan Andri ini minjem duit sama saya 100 juta. Nah, tak jelas kapan balik, yang terbalik atau tidak itu. Jadi saya hitungkah itu zakat? Tidak saya hitung lagi harta itu. Kenapa? Karena tidak jelas juga, dia besok mati dia. Siapa membayarkannya? Itu tak. Tapi orang yang berhutang, harta itu sudah dalam kuasa dia, walaupun masih berhutang, itu wajib dia hitung zakat itu. Begitu dia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.